Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di awal semester ini kita akan mempelajari mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Dan kita ketahui bersama bahwa selain bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan bahkan Belanda, ternyata ada juga sesama kita bangsa Asia yang pernah menjajah kita Indonesia. Dan tentu itu adalah salah satu negara dari Asia Timur, ya, yang sering dikenal dengan daerah Asia Timur Raya, itu adalah Jepang. Jepang memang menjajah Indonesia tidaklah selama apa yang dilakukan oleh Belanda. Jika Belanda menjajah Indonesia selama kurang lebih 300 tahun lamanya, Jepang hanya menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun saja atau 3,5 tahun saja. Ya, meskipun singkat, tetapi penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang di Indonesia selama masa penjajahan Jepang nyaris sama dan serupa dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang ketika Belanda menjajah Indonesia, bahkan bisa dikatakan melebihi apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang ketika masa penjajahan Belanda di Indonesia. Oke, di sini kita akan membahas 4 poin penting mengenai awal mula pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi di awal pertemuan kita di semester genap ini, kita akan membahas mengenai awal mula pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kira-kira apa yang membuat Jepang datang ke Indonesia. Mengapa kemudian Jepang memutuskan datang ke Indonesia? Oke, kita lihat bersama apa yang menjadi alasan Jepang datang ke Indonesia. Oke, kita lihat dulu sebab-sebab kedatangan Jepang. Nah, ada berbagai alasan kenapa kemudian Jepang datang ke Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia kaya akan hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika Jepang datang ke Indonesia di tahun 1942, Jepang sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan Jepang menjadi satu-satunya negara Asia yang kemudian terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Dan karena keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu, maka Jepang memerlukan hasil-hasil tambang untuk keperluan perang. Contohnya minyak bumi yang digunakan untuk menggerakkan mobil-mobil perang atau tank-tank perang, itu semua tentunya digerakkan oleh bahan-bahan tambang. Contohnya tadi yang saya sebut minyak bumi. Itu tidak dihasilkan di Jepang, tidak ada di Jepang, dan ternyata itu ada di Indonesia, sehingga wajar jika Indonesia menjadi tumpuan harapan Jepang untuk bisa menunjang keperluan mereka dalam peperangan, karena Indonesia memiliki hasil-hasil tambang yang kemudian dapat digunakan untuk menunjang keperluan perang Jepang dalam Perang Dunia Kedua menghadapi sekutu. Nah, alasan yang kedua adalah Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Ya, perlu kita ketahui bahwa Jepang sangat maju dalam bidang industri, ya. Jadi mereka menjadi salah satu negara di Asia yang kemudian memiliki industri yang sangat maju saat itu, dan Indonesia memiliki bahan-bahan mentah yang saya rasa cukup bagus untuk diproduksi sebagai bahan-bahan industri di Jepang saat itu, sehingga Indonesia kemudian selain hasil tambangnya yang dikelola dengan baik nantinya oleh Jepang untuk keperluan perang, Jepang juga mengelola bahan-bahan mentah di Indonesia nantinya untuk dibawa ke Jepang sebagai kebutuhan industri bagi negara Jepang itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah Indonesia memiliki banyak tenaga, memiliki sumber daya manusia yang kemudian nanti dapat mendukung usaha Jepang untuk terlibat dalam perang dunia. Ya, jadi karena banyaknya masyarakat di Indonesia, banyaknya manusia di Indonesia, hal itu mencoba dimanfaatkan oleh Jepang dengan cara nantinya orang-orang yang ada di Indonesia itu akan diikut sertakan untuk ikut dalam Perang Dunia Kedua menghadapi sekutu. Jadi Jepang nanti akan berperang dengan memanfaatkan orang-orang Indonesia sehingga nanti mereka bisa menghadapi sekutu bukan hanya melalui orang-orang Jepang sendiri, tapi melalui orang-orang Indonesia yang akan membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua saat itu. Ya, kemudian yang keempat, alasan yang berikutnya adalah adanya semangat Hakko Ichiu. Ya, jadi apa sih itu Hakko Ichiu? Jadi semangat Hakko Ichiu ini maksudnya itu adalah Jepang memiliki semangat, ya, untuk menyatukan seluruh wilayah Asia di bawah pimpinan Jepang. Jadi Jepang bermaksud untuk menyatukan seluruh
wilayah Asia termasuk Indonesia, Cina, Korea, dan berbagai tempat lainnya di Asia, yang nantinya ketika berhasil menyatukan seluruh wilayah itu, maka Jepanglah yang akan menjadi pemimpinnya. Jadi Hakoichi itu adalah semangat untuk menyatukan seluruh wilayah di Asia, menjadikan Asia sebagai negara persemakmuran dengan Jepang sebagai pemimpinnya. Oke, jadi itu berbagai alasan kenapa kemudian Jepang memutuskan datang ke Indonesia. Tentu karena situasi saat itu mereka sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua menghadapi sekutu. Tentu Jepang memerlukan berbagai amunisi, baik itu subsidi manusia, bahkan subsidi sumber daya yang bisa mereka gunakan untuk keperluan perang saat itu. Karena Jepang berkeinginan untuk mengusir bangsa-bangsa barat dari wilayah Asia ya saat itu. Oke, berikutnya kita akan bahas bagaimana kemudian proses Jepang menguasai Indonesia, bagaimana kemudian prosesnya Jepang bisa menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian proses masuknya Jepang ke Indonesia? Kita membagi proses masuknya Jepang ke Indonesia ke dalam 3 jenjang. Yang pertama, dimulai ketika Jepang menyerang Amerika Serikat. Ya, jadi keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu dimulai ketika Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Ya, jadi tentu ini bukan semata-mata karena Jepang langsung menyerang saja ya. Jadi sebelumnya di era tahun 1800-an sebenarnya Amerika Serikat pernah mencoba untuk memasuki Jepang, karena di era itu ya, di era tahun 1860-an, Jepang adalah negara yang tertutup. Mereka melarang orang-orang masuk ke Jepang, mereka melarang orang-orang Jepang keluar dari Jepang. Nah, hal itu dilakukan supaya mereka tidak terpengaruh oleh dunia luar, sehingga itu dilakukan Jepang di awal tahun 1860-an. Tetapi Amerika pernah mencoba untuk memasuki Jepang dan menghancurkan beberapa pulau-pulau di sekitar Jepang, sehingga membuat Jepang kemudian akhirnya bangkit ya. Jadi melalui suatu periode di era tahun 1860-an, melalui periode yang dikenal dengan nama restorasi Meiji, Jepang kemudian berani membuka diri terhadap dunia luar, sehingga akhirnya mereka membuat armada-armada laut, bahkan armada-armada tempur yang nyaris menandingi seluruh armada-armada laut yang dimiliki oleh bangsa-bangsa barat. Akhirnya Jepang memutuskan ikut terlibat dalam Perang Dunia Kedua, dimulai melalui ketika mereka menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Setelah itu, setelah mereka menghancurkan angkatan laut Amerika Serikat di Hawaii, mereka mencoba memasuki daerah-daerah sekitar Samudra Pasifik ya, salah satunya adalah Indonesia. Jadi setelah mereka menguasai daerah-daerah seperti Filipina, kemudian Hawaii, mereka kemudian mencoba masuk ke Indonesia. Jadi kita akan bahas pada yang ketiga, yaitu ketika Jepang memasuki Indonesia. Jadi awalnya Jepang memasuki Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 di daerah Tarakan. Kemudian setelah mereka menguasai daerah Tarakan di Kalimantan, 24 Januari kemudian mereka menguasai daerah Balikpapan, kemudian disusul oleh daerah Pontianak dikuasai, kemudian daerah Samarinda dan daerah Banjarmasin. Nah, jika kalian melihat 5 daerah awal ini, kalian mungkin berpikir kenapa Jepang sangat berbeda dengan Belanda. Belanda awalnya mereka mengincar rempah-rempah, datang ke Maluku, datang ke Banten, datang ke Sumatera. Tapi Jepang berbeda. Mereka justru menguasai daerah-daerah, kalau kita lihat 5 daerah awal ini yang mereka kuasai, semua adalah daerah-daerah Kalimantan. Nah, tentu hal ini tidak jauh dari alasan utama mereka datang adalah mereka mencari hasil-hasil tambang. Dan kita tahu bersama bahwa Kalimantan adalah salah satu pulau yang memiliki hasil tambang yang cukup besar saat itu, terutama minyak bumi ya. Karena itu awalnya Jepang berusaha untuk menguasai daerah-daerah Kalimantan, dimulai dari penguasaan di daerah Tarakan. Jadi mereka pertama kali datang ke Indonesia itu di daerah Tarakan pada tanggal 11 Januari, dan sehari setelah itu 12 Januari mereka menguasai daerah Tarakan. Barulah setelah mereka menguasai nyaris seluruh daerah Kalimantan, mereka bergeser ke daerah Palembang. Perlahan mereka mulai menguasai daerah Sumatera, kemudian mereka memasuki daerah Jawa. Yang pertama
setelah menguasai daerah Banten pada tanggal 1 Maret 1942, mereka kemudian menguasai daerah Batavia atau Jakarta pada 5 Maret 1942, dan barulah pada tanggal 8 Maret 1942 di daerah Kalijati di Subang, Jawa Barat diadakan suatu perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati. Apa itu Perjanjian Kalijati? Kita akan bahas pada tahap yang ketiga. Jadi ini adalah skema awal ketika Jepang memasuki wilayah-wilayah Indonesia, mulai dari Tarakan sampai pada akhirnya hanya butuh waktu kurang lebih 2-3 bulan saja Jepang dapat menguasai berbagai daerah di Indonesia. Hanya butuh waktu 2-3 bulan saja. Nah, pada tahap yang ketiga Belanda menyerah kepada Jepang. Oke, jadi tadi kita sudah bahas Perjanjian Kalijati. Nah, kita akan lebih spesifik lagi. Jadi Perjanjian Kalijati apa dan bagaimana Perjanjian Kalijati itu? Jadi ketika Jepang sudah mulai memasuki daerah-daerah di Pulau Jawa, terutama ketika mereka sudah memasuki Banten, Belanda yang saat itu tergabung dalam blok sekutu membentuk yang namanya ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Commander. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada negara-negara seperti Amerika, British atau Inggris, Dutch atau Belanda, kemudian Australian, ya tentu kalian tahu ini Australia. Commander ini adalah satu pasukan komando. Jadi sekutu membentuk yang namanya ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Commander. Nah, mereka bermaksud untuk menghalau Jepang menguasai daerah-daerah di Pulau Jawa dengan membentuk ABDACOM ini. Nah, namun karena tidak kuasa menahan gempuran Jepang di Pulau Jawa, akhirnya Belanda memutuskan menyerah tanpa syarat kepada Jepang di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi Perjanjian Kalijati itu adalah perjanjian penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang. Jadi Indonesia secara resmi diserahkan kepada Jepang, ya. Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang melalui Perjanjian Kalijati yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi ini adalah salah satu foto saat itu perundingan antara Jepang dengan Belanda, ya, menyepakati perundingan atau perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati daerah Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Akhirnya secara resmi Indonesia tidak lagi dijajah oleh Belanda sejak 8 Maret karena Indonesia sudah diserahkan kepada Jepang saat itu. Nah, setelah itu kita akan bahas mengenai bagaimana kemudian respon bangsa Indonesia ketika Jepang masuk ke Indonesia. Apakah sama seperti respon ketika mereka menyambut Belanda misalnya di Banten, menyambut Cornelis de Houtman di Banten? Nah, ternyata bangsa Indonesia menerima dengan baik kedatangan Jepang di Indonesia. Tentu ada berbagai alasan kenapa kemudian bangsa Indonesia mau menerima dengan baik kedatangan Jepang. Nah, yang pertama adalah tokoh-tokoh nasional kita yang awalnya ditahan oleh Belanda seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang ditahan di berbagai tempat seperti di Pulau Ende, Bovendigul di Papua, itu akhirnya dibebaskan dari tahanan Belanda. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah penduduk-penduduk pribumi
kemudian diangkat sebagai pegawai administrasi. Jadi mereka dapat bekerja sebagai pegawai administrasi pada masa pendudukan Jepang. Nah, kemudian diizinkannya pengibaran bendera merah putih, lagu Indonesia Raya dapat dikumandangkan, dan tentunya memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia saja. Seperti yang kita ketahui bahwa di era pemerintahan kolonial Belanda, bendera merah putih tidak boleh dan sangat dilarang untuk dikibarkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Kemudian juga lagu Indonesia Raya tidak boleh dikumandangkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa lagu Indonesia Raya hanya dikumandangkan ketika Sumpah Pemuda, ya, ketika Sumpah Pemuda. Tapi setelah itu tidak ada lagi lagu Indonesia Raya yang boleh dikumandangkan karena Belanda sangat melarang lagu ini. Ya, jadi selain itu Jepang juga memperbolehkan orang-orang Indonesia boleh mempergunakan bahasa Indonesia dan tentunya melarang penggunaan bahasa Belanda. Ya, jadi di era pemerintahan kolonial Belanda, orang-orang Belanda, pemerintah Belanda mewajibkan penggunaan bahasa Belanda. Jadi orang-orang Indonesia saat itu wajib menggunakan bahasa Belanda. Tapi di era Jepang justru melarang, stop, hentikan penggunaan bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa dari barat seperti bahasa Belanda. Jadi kalian gunakan saja katanya bahasa kalian itu bahasa Indonesia. Seperti itu propaganda awal Jepang ketika mereka datang ke Indonesia, sehingga disukai oleh orang-orang di Indonesia. Nah, kemudian alasan berikutnya adalah adanya propaganda saudara tua. Jadi ketika Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia, mereka mempropagandakan dan mereka mengatakan bahwa kami ini kami ini adalah saudara tuanya kalian dan kalian adalah saudara mudanya kami. Kenapa Jepang mengatakan seperti itu? Karena Jepang sendiri bisa dikatakan lebih dulu merdeka, lebih dulu bebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing ketimbang Indonesia. Makanya saat itu Jepang mengatakan kami ini adalah saudara tuanya kalian dan Indonesia itu adalah saudara mudanya kami orang Jepang, karena kita sama-sama berasal dari wilayah dataran Asia. Karena itu kami datang untuk mengusir bangsa-bangsa barat. Seperti itu propaganda awal Jepang. Itu yang dimaksud dengan propaganda saudara tua. Nah, kemudian yang berikutnya adanya kepercayaan masyarakat terutama di Pulau Jawa akan suatu ramalan yang dikenal dengan nama ramalan Jayabaya. Jadi Jayabaya itu adalah raja di kerajaan Kediri yang memerintah dari tahun 1051 sampai 1062, ya. Jadi kalau kalian belajar di kelas 1 mengenai kerajaan Kediri, tentu kalian akan sering-sering menyebut nama Jayabaya sebagai salah satu rajanya. Jadi masyarakat Jawa banyak yang percaya terhadap ramalan-ramalan Jayabaya. Jadi ramalan Jayabaya itu ada banyak poin-poinnya, ya. Nah, salah satu ramalan Jayabaya yang dipercayai saat itu oleh masyarakat Jawa adalah katanya Pulau Jawa kelak nantinya akan diperintah oleh bangsa kulit putih, dalam artian itu adalah Belanda. Tapi kemudian nanti dari arah utara akan datang bangsa Katai, akan datang bangsa Katai atau bangsa yang berkulit kuning bermata sipit. Dan tentu kalau kita lihat berkulit agak kuning bermata sipit, ya, tentu itu adalah salah satu ciri orang-orang Jepang yang matanya sipit. Nah, kemudian pemerintahan dari bangsa kulit kuning yang dimaksud itu adalah Jepang, ya. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidaklah lama, ya. Jadi ramalan Jayabaya memang meramalkan bahwa pemerintahan dari bangsa kulit kuning itu tidaklah lama, hanya seumur jagung saja katanya, hanya sebentar. Dan kemudian setelah itu Jawa akan merdeka, ya. Seperti itu isi ramalan Jayabaya dan saya rasa itu benar, ya. Memang ada bangsa kulit putih yang menjajah kita itu Belanda, dan kemudian datang dari arah utara bangsa yang memiliki mata sipit, dan tentu itu adalah Jepang. Dan memang sesuai dengan isi ramalan Jayabaya, bangsa bermata sipit itu tidak lama menjajah di wilayah Jawa, wilayah Indonesia, hanya sebentar saja, ya. Kalau berdasarkan ramalan Jayabaya itu memprediksi hanya seumur jagung saja, hanya beberapa waktu saja, dan setelah itu Jawa akan merdeka. Dan betul, setelah Jepang memerintah, kita merdeka setelah itu, hanya beberapa tahun meskipun penderitaannya cukup besar. Nah, itu mengenai respon bangsa Indonesia. Nah,
tentu respon ini bisa dikatakan sangat baik sekali ya, karena Jepang terlihat sangat baik kepada Indonesia, memperhatikan orang-orang Indonesia, membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Nah, tapi kita akan melihat kemudian bagaimana kebijakan Jepang setelah berhari-hari, setelah berminggu-minggu mereka menduduki Indonesia. Kita lihat kebijakan Jepang. Nah, kita lihat kebijakan Jepang di bidang militer dulu ya. Ada berbagai kebijakan Jepang di sini. Oke, kita lihat dulu kebijakan Jepang di bidang militer. Oke, jadi Jepang ketika mereka sudah ada di Indonesia, mereka membagi 3 wilayah pemerintahan militer di Indonesia. Jadi berbeda dengan Belanda. Belanda ketika mereka menjajah, yang mereka bawa ke sini adalah gubernur jenderalnya. Tetapi Jepang ketika mereka memerintah di suatu daerah, yang mereka bawa adalah pemerintahan militernya. Sehingga ketika Jepang menguasai Indonesia, pemerintahan militernya, wilayah Indonesia itu dibagi ke dalam 3 pemerintahan militer. Ya, jadi wilayah Indonesia dibagi ke dalam 3 pemerintahan militer saat itu ketika Jepang menguasai wilayah Indonesia. Yang pertama, pemerintahan militer kedua yang meliputi Indonesia Timur, daerah Kalimantan dengan pusatnya di Makassar. Kemudian pemerintahan militer ke-16 yang meliputi wilayah Jawa dan Madura dengan pusatnya berada di daerah Jakarta. Kemudian pemerintahan militer ke-23 meliputi Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Nah, kalian mungkin di sini bingung. Kok ada pemerintahan militer kedua? Kenapa ada pemerintahan militer ke-16? Kenapa tidak berurut saja? Nah, jadi kalian perlu tahu tadi di awal pembahasan kita sempat menyinggung ada istilah kenapa kemudian Jepang datang ke Indonesia, adanya semangat Hakoichi, yaitu semangat Jepang untuk menyatukan seluruh wilayah Asia di bawah pimpinan Jepang. Jadi Indonesia bukan menjadi tempat pertama yang mereka datangi dan mereka kuasai. Sudah ada beberapa tempat seperti daerah-daerah Filipina, daerah Tagalog, kemudian daerah Vietnam mereka kuasai. Dan daerah-daerah itu, ketika mereka menguasai daerah-daerah itu, mereka kemudian langsung membentuk pemerintahan militer di tempat itu. Sebagai contoh misalnya ketika mereka menguasai daerah Filipina, mereka menjadikan itu sebagai pemerintahan militer ke-14. Kemudian ketika mereka menguasai daerah Burma, daerah Myanmar dan Thailand, mereka menjadikan daerah itu sebagai pemerintahan militer ke-15. Nah, kemudian setelah mereka menguasai daerah Malaya atau daerah Malaysia, mereka menjadikannya itu sebagai pemerintahan militer ke-25, seperti itu ya. Nah, terus di mana pemerintahan militer yang pertama? Tentu pemerintahan militer yang pertama adalah tentu itu ada di Jepang itu sendiri. Nah, sementara Indonesia sendiri itu merupakan tempat pemerintahan militer kedua bagi Jepang. Nah, kemudian pemerintahan militer ke-16 itu pusatnya itu ada di Jakarta. Jadi dengan adanya pemerintahan militer seperti ini, maka Jepang bisa dibilang nyaris menyatukan seluruh wilayah-wilayah Asia, karena mereka sudah membentuk banyak pemerintahan militer di berbagai tempat. Contohnya seperti ini, ada pemerintahan militer kedua, pemerintahan militer ke-16, pemerintahan militer ke-23. Nah, khusus untuk pemerintahan militer kedua ini dikuasai oleh Angkatan Lautnya Jepang. Oke, jadi khusus untuk pemerintahan militer kedua yang berpusat di Makassar itu dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang ya, yang dimana Angkatan Laut Jepang itu dikenal dengan nama Kaigun ya. Angkatan Laut Jepang itu dikenal dengan nama Kaigun. Nah, kemudian pemerintahan militer ke-16 dan pemerintahan militer ke-23 itu dipimpin oleh Angkatan Darat Jepang ya, dipimpin oleh Angkatan Darat Jepang yang namanya saat itu adalah Rikugun. Jadi ada Kaigun yang merupakan angkatan laut dan ada juga namanya Rikugun atau angkatan darat Jepang. Jadi saat itu Indonesia dibagi dalam 3 wilayah pemerintahan militer, di mana sebelumnya Jepang telah membagi pemerintahan militer di berbagai tempat yang mereka kuasai, dan kebetulan Indonesia mendapati berbagai tempat seperti pemerintahan militer kedua, kemudian ke-16 dan ke-23 dengan pusatnya di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Jakarta, dan tentunya di daerah Makassar. Nah, kemudian selain kebijakan di bidang militer, juga Jepang mencoba menanamkan kesetiaan kepada orang-orang Indonesia. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah Jepang mencoba agar orang-orang Indonesia itu bisa setia kepada Jepang. Nah,
Karena itu mereka mencoba menanamkan beberapa cara, beberapa budaya-budaya Jepang sehingga orang-orang Indonesia nantinya bisa setia kepada orang-orang Jepang. Nah, jadi penanaman kesetiaan dengan memperkenalkan budaya Jepangnya. Jadi melalui budaya-budaya Jepang, orang-orang Indonesia mencoba ditanamkan rasa kesetiaannya kepada orang-orang Jepang sehingga nantinya orang-orang Indonesia tidak meninggalkan Jepang dan dan bisa dibilang tidak luput untuk tidak membantu Jepang. Artinya orang Indonesia harus mau membantu Jepang. Jadi orang Jepang bermaksud agar orang-orang Indonesia nantinya itu dapat membantu orang-orang Jepang. Nah, jadi ada beberapa cara-cara penanaman kesetiaan yang kemudian diperkenalkan Jepang melalui budaya mereka. Jadi budaya-budaya ini kemudian masuk ke Indonesia, diperkenalkan oleh orang-orang Jepang. Ya, jadi melalui penanaman kesetiaan ini Jepang kemudian berusaha, inilah salah satu cara Jepang untuk menanamkan kekuasaannya dengan cara menanamkan rasa kesetiaan kepada orang-orang Indonesia sehingga nanti mereka tidak meninggalkan Jepang. Nah, apa saja atau bagaimana saja cara-cara Jepang untuk menanamkan kesetiaan orang-orang Indonesia kepada Jepang? Nah, yang pertama ada yang dikenal dengan nama upacara Seikrei. Jadi upacara Seikrei ini adalah upacara menundukkan badan setiap pagi ya. Saya kurang lebih sebelum jam 9 pagi upacara untuk menundukkan badan ke arah matahari. Jadi kita itu saat itu orang-orang setiap pagi harus menundukkan badan kurang lebih sama lah seperti ketika dalam gerakan sholat ya, yang kalian yang Islam pasti tahu gerakan sholat ruku ya, kurang lebih sama seperti itu. Jadi orang-orang Indonesia saat itu diminta untuk setiap paginya menundukkan badannya kurang lebih 90 derajat menghadap ke matahari. Jadi di situ kenapa kemudian mereka harus menghadap ke matahari? Karena orang-orang Jepang percaya bahwa matahari adalah dewanya mereka. Jadi itu adalah salah satu cara untuk menghormati dewanya mereka, yaitu yang dikenal dengan nama Dewa Amaterasu atau ya Dewa Amaterasu atau Dewa Matahari. Jadi Seikrei itu adalah upacara untuk menghormati Dewa Amaterasu atau Dewa Matahari yang dilakukan setiap pagi oleh orang-orang Jepang. Oleh orang-orang Indonesia maksudnya, oleh orang-orang Indonesia setiap pagi ketika mereka bangun kurang lebih sebelum jam 9, orang-orang Indonesia diminta untuk keluar rumah, kemudian membungkukkan badan kurang lebih 90 derajat menghadap ke matahari untuk penghormatan terhadap Dewa Matahari. Nah, kemudian yang kedua adalah ada yang dikenal dengan nama kebijakan Tenkosetsu. Ya, jadi ada satu juga kebijakan saat itu yang dikeluarkan oleh Jepang yang namanya adalah kebijakan Tenkosetsu atau Tenkosetsu ini adalah upacara untuk merayakan hari kelahiran dari Kaisar Jepang. Jadi Kaisar Jepang kebetulan yang saat itu memerintah ketika Jepang menduduki Indonesia namanya adalah Kaisar Tenno Hirohito. Ya, jadi Kaisar Tenno Hirohito. Jadi Tenkosetsu ini dimaksudkan sebagai upacara untuk menghormati hari kelahiran Tenno Hirohito atau Kaisar Jepang saat itu. Dan ini tidak ada waktunya. Kalau misalnya Kaisar Tenno Hirohito itu lahir pada tanggal 27 Mei misalnya ya, maka hari Tenkosetsu itu atau kebijakan Tenkosetsu itu akan diadakan pada tanggal 27 Mei itu. Dan kemudian ketika terjadi pergantian Kaisar Jepang dan Kaisar berikutnya itu lahir misalnya pada bulan Agustus, maka kebijakan Tenkosetsu ini atau upacara Tenkosetsu ini akan dilaksanakan pada tanggal atau bulan Agustus itu. Jadi tidak menentu kapan, tergantung dari kapan Kaisar Jepang memerintah saat itu lahir. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dikenal dengan nama propaganda 3A. Tentu kalian sudah sering mendengar istilah gerakan 3A ya. Jadi Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Ini adalah salah satu propaganda saat itu di mana Jepang memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin Asia, pelindung Asia, dan juga cahaya Asia. Nanti kita akan bahas lebih rinci bagaimana sih sebenarnya gerakan 3A ini, karena yang jelasnya di awal pendudukan itu Jepang mempropagandakan dan memproklamirkan dirinya sebagai salah satu pemimpin Asia,
cahaya Asia, dan tentunya pelindung Asia. Itulah yang dimaksud dengan propaganda 3A. Nah, kemudian yang keempat adalah pemasangan bendera Hinomaru dan lagu Kimigayo. Jadi bendera Hinomaru ini adalah bendera kebesaran Jepang ya, bendera negara Jepang, sama seperti kita bendera merah putih kita. Nah, sementara bendera Jepang saat itu namanya adalah bendera Hinomaru dengan lagu kebangsaannya lagu Kimigayo. Nah, Indonesia sendiri kan lagu kebangsaannya adalah lagu Indonesia Raya ya, tapi Jepang saat itu dan sampai hari ini ya, lagu kebangsaannya bernama lagu Kimigayo. Ya, jadi bagaimana sih itu bendera Hinomaru? Tentu kalian sudah tahu bendera Jepang ya. Jadi inilah bendera Hinomaru itu ya, bendera yang sangat simpel, putih, kemudian ada lambang merah di sini. Ini melambangkan, sebenarnya adalah melambangkan matahari ya, sebagai dewa yang paling dihormati oleh orang Jepang, yaitu dewa matahari atau dewa Amaterasu. Nah, kemudian selain itu tentu kalian juga sering melihat bendera Jepang seperti ini. Nah, ini sendiri namanya adalah bendera Kyokujitsuki ya. Kyokujitsuki. Jadi ini adalah salah satu juga bendera Jepang, tapi bendera ini hanya dipergunakan sampai sekitar tahun 1870 ketika Jepang terlibat dalam berbagai peran, dan juga masih digunakan sampai era Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian bendera ini lebih banyak digunakan oleh angkatan militer Jepang saat itu. Nah, jadi bendera resminya Jepang itu sebenarnya adalah bendera ini, bendera Hinomaru ini. Nah, sementara bendera yang satu ini yang lebih banyak warna dominan warna merahnya ya, hampir sepadan dengan warna birunya. Bendera Kyokujitsuki ini adalah bendera yang memang juga sempat digunakan oleh Jepang, tapi sekarang lebih banyak digunakan oleh angkatan laut maupun angkatan daratnya Jepang. Tapi memang dulu pernah digunakan ketika Jepang ikut terlibat perang. Oke, itu penanaman kesetiaan oleh kepada orang-orang Indonesia. Dan juga di era itu orang-orang Indonesia juga wajib berbahasa Jepang. Mereka wajib mempelajari berbagai bahasa-bahasa Jepang. Mereka wajib mempelajari tulisan-tulisan kanji dan sebagainya. Mereka wajib mempelajari semua itu, sehingga tidak heran ya kalau kita lihat di berbagai platform media, kemudian arsip-arsip nasional, banyak kok orang-orang Indonesia yang lancar sekali berbahasa Jepang, bahkan bisa menyanyikan lagu Kimigayo. Kan memang saat itu Jepang menginstruksikan agar orang-orang Indonesia bisa berbahasa Jepang juga. Oke, nah setelah itu kebijakan Jepang ternyata setelah tanggal 20 Maret 1942 itu berubah. Jadi ada juga kebijakan yang dilakukan Jepang. Jadi kebijakan awal ini ketika Jepang datang, mereka merayu-rayu bangsa Indonesia, tapi kemudian itu dimaksudkan hanya untuk menarik simpati bangsa Indonesia supaya mereka tidak langsung memusuhi Jepang ketika Jepang datang ke Indonesia. Nah, tapi kemudian hanya beberapa hari setelah itu Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan, terutama setelah tanggal 20 Maret 1942, karena Jepang merasa sudah cukuplah kita berpura-pura hanya ini. Sudah saja kita memperlihatkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita datang ke sini. Nah, kemudian 20 Maret Jepang mengeluarkan peraturan pemerintahan militer. Nah, yang pertama, pelarangan rapat dan gerakan mengenai pemerintahan dan struktur negara. Jadi tidak boleh ada lagi rapat-rapat, tidak boleh ada lagi jam malam dan sebagainya. Jadi semua itu mulai dilarang oleh Jepang saat itu ya. Jadi mereka hanya memberikan kebebasan sampai di awal-awal saja, tapi sejak tanggal 20 Maret itu dikeluarkan berbagai peraturan, contohnya seperti pelarangan rapat, tidak boleh lagi ada rapat, tidak boleh lagi ada berkumpul-kumpul, semua itu. Nah, kemudian yang berikutnya, pelarangan pengibaran bendera kecuali bendera Jepang. Jadi bendera Indonesia yang awalnya boleh dikibarkan, setelah itu tidak boleh lagi dikibarkan, hanya di awal-awal saja. Nah, jadi saat itu yang boleh dikibarkan hanya bendera Jepang saja. Nah, itulah yang kemudian nanti membuat banyak perlawanan di berbagai daerah terhadap Jepang, seperti perlawanan di daerah Sukabumi, ada juga perlawanan di daerah-daerah kita di daerah Sulawesi, dan tentunya masih banyak perlawanan nanti yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi itulah awal mula masa pendudukan Jepang ke Indonesia, di mana mereka
datang dengan maksud dan tujuan agar mereka bisa memenuhi hasrat mereka, terutama untuk kebutuhan suplai dalam menghadapi sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Jadi itulah pembahasan kita mengenai awal mula pendudukan Jepang di Indonesia. Saya rasa hari ini cukup. Nah, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.